Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di acara Primakom Launching dan Webinar Prima HTS, solusi hemat internet cepat untuk bisnis Anda di seluruh Nusantara. Hari ini, Kamis 5 November 2020, selama 1,5 jam ke depan, izinkan saya, Regi, untuk memandu Anda sekalian dalam acara ini. Salam kenal ya, salam sejahtera, dan tentunya semoga semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Sebelum acara dimulai, bersama-sama kita akan bersama-sama menyaksikan nih terlebih dahulu video company profile dari PT Primakom Interbuana. Setiap orang butuh terkoneksi, menyampaikan informasi, hingga berekspresi. Kemajuan teknologi mendorong komunikasi menjadi semakin mudah dan cepat. Seiring pertumbuhan dunia usaha dan industri, kebutuhan komunikasi menjadi semakin kompleks. Siapa yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan memastikan sistem komunikasi berjalan secara efektif? Primakom hadir memberikan layanan komunikasi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Selama lebih dari 25 tahun, Primakom konsisten memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan dari berbagai industri. Berkomitmen untuk terus membangun jaringan komunikasi hingga area terpencil di seluruh Indonesia. Berbekal pengalaman dan keahlian, kami terus memberikan solusi inovatif bagi kemajuan bisnis Anda. Layanan Primakom memberikan solusi komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas usaha pelaku industri. Melalui sinergi dan kolaborasi, Primakom terus melakukan peningkatan layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan visi to become the most valuable communication solution provider in Indonesia, konsistensi pencapaian Primakom telah diakui dan tersertifikasi secara global. Semua diraih dengan Prima Value sebagai landasan bekerja dalam memberikan layanan terbaik untuk pelanggan. Didukung dengan sumber daya dan fasilitas yang mumpuni, kami dengan setia memberikan layanan yang berkualitas dan dapat diandalkan bagi kelangsungan bisnis Anda. Kesetiaan Anda terus mendorong kami untuk menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Karena kami percaya, keberhasilan bisnis Anda merupakan keberhasilan bersama yang kami dedikasikan untuk kemajuan negeri ini. Primakom Interbuana Communication Solution. Untuk memulai acara, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Marketing Director PT Primakom Interbuana. Kita sambut Bapak Domi K. Santoso. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara webinar yang akan diadakan oleh Primakom. Also, I would like to thank you to Christian as a CEO of Cacific for your participation and contribution to this webinar. Primakom sebagai penyedia sarana telekomunikasi dan kami juga berpengalaman di bidang telekomunikasi satelit. Kami terus-menerus meningkatkan layanan kepada Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan produk layanan terbaru kami, yaitu Prima HTS, yaitu VSAT HTS High Throughput Satellite. Apa manfaatnya dan bagaimana cara kerjanya akan disampaikan oleh rekan-rekan Primakom. Semoga webinar ini dapat bermanfaat sebagai informasi, sebagai pengetahuan telekomunikasi, dan juga menunjang kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti
webinar ini. Salam sejahtera. Bapak Ibu, acara launching dan webinar hari ini merupakan bentuk komitmen Primakom dalam memberikan update teknologi terbaru untuk menunjang kinerja bisnis Anda, para pelanggan, dengan menghadirkan Prima HTS, layanan internet cepat dan hemat untuk bisnis Anda di seluruh Nusantara. Sebelum sesi presentasi kita mulai, saya ingin menginformasikan bahwa bagi Bapak Ibu yang nanti akan memiliki pertanyaan saat acara berlangsung, dapat disampaikan melalui kolom Q&A. Tersedia hadiah menarik bagi para penanya beruntung. Kami juga sudah mempersiapkan kejutan door prize di akhir acara khusus bagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang tetap mengikuti acara hingga selesai. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi presentasi tentang Prima HTS. Kita sambut Business Solution Senior Officer PT Primakom Interbuana, Ibu Ayu Saptarika. Selamat pagi Bapak Ibu partisipan webinar. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu di acara ini. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan mengenai profil Primakom, langsung saja. Mengenai perusahaan kami, PT Primakom Interbuana, kami telah 30 tahun berpengalaman di bidang layanan telekomunikasi. Layanan seperti apa yang ada di perusahaan kami? Kami menyediakan layanan konektivitas, data center dan teleport, cloud, lead management, internet service, dan juga enterprise solution. Saat ini kami telah memiliki lebih dari 300 customer, lebih dari 10.000 konektivitas, dan menggunakan lebih dari 16 transponder, bekerja sama dengan 7 satelit, dan juga kami telah memiliki 23 service point yang tersebar di seluruh Nusantara. Lalu sertifikasi-sertifikasi apa sih yang sudah ada di perusahaan kami? Kami telah memiliki sertifikat ISO 9001-2015 mengenai Operational Management System, ISO 45001 tahun 2018 mengenai Occupational Health and Safety Management System. Selain itu, di data center kami, kita juga telah bersertifikasi TIS 942 Rated 3 untuk desain dan facility. Data center kami juga telah bersertifikat PCI DSS, dan teleport kami juga telah bersertifikasi WTA Tier 3. Berikutnya, mengenai customer kami dapat melayani di berbagai bidang industri, seperti oil and gas, EPC dan telekomunikasi, agrobisnis, transportasi dan logistik, maritim, financial institution, perusahaan tambang, dan juga sektor pemerintahan dan publik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Prima HTS, layanan satelit kabin komersial pertama di Indonesia. Hadir untuk memberikan keuntungan optimal bagi pengembangan bisnis Anda. Keunggulan teknologi baru Prima HTS. Menggunakan teknologi high throughput yang dapat menyediakan kapasitas bandwidth lebih besar dan cepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Dengan jangkauan yang luas, Prima HTS menghadirkan layanan internet ke seluruh Indonesia. Menggunakan antena berukuran relatif kecil dan ringkas yang memberikan kemudahan dalam proses pemasangan. Semua keunggulan teknologi Prima HTS ini memungkinkan Anda meminimalisasi biaya internet sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Dengan layanan internet melalui teknologi satelit kabin yang dapat diandalkan ini, Prima HTS memastikan Anda mendapatkan kualitas internet yang lebih cepat dan hemat untuk bisnis Anda di segala industri usaha Anda. Prima HTS, the first commercial K-band service in Indonesia, is ready to bring your business faster, better, smarter. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan presentasinya. Perkenalkan produk baru dari PT Primakom Interbuana, Prima HTS, Broadband Internet Service. Layanan ini merupakan layanan internet satelit dengan frekuensi Ka-band dan kami bekerja sama dengan Pacific Satellite Provider. Nah, untuk layanan Prima HTS ini tersedia
berbagai paket seperti paket unlimited dan juga paket kuota yang dapat menjadi pilihan Bapak Ibu. Berikutnya. Oke, benefit-benefit apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Yang pertama, high reliability. Layanan Prima HTS ini cukup dapat diandalkan Bapak Ibu, terutama untuk internet harian. Lalu juga layanan ini national coverage. Jangan khawatir Bapak Ibu, mulai dari Sabang sampai Merauke, layanan Prima HTS bisa membuat Bapak Ibu dapat menikmati internet. Dan tentu saja kita juga memiliki strong engineer support. Jangan khawatir Bapak Ibu apabila ada kesulitan saat mendapat layanan di lapangan, Bapak Ibu dapat meminta bantuan dari tim engineer kami. Lalu tentu saja seperti yang tadi dalam video juga sudah disampaikan, perangkatnya compact. Bapak Ibu tidak perlu takut apabila ketersediaan space-nya itu terbatas. Nah, Prima HTS ini perangkatnya sangat ringkas dengan diameter hanya 1,2 meter saja. Jadi cukup kecil untuk space-nya, tidak perlu khawatir. Lalu dari sisi harga, Prima HTS ini juga sangat affordable, sangat terjangkau, dan juga servis kami 24 jam. Jangan khawatir Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu ada masalah atau misalkan mendapati kesulitan, telepon saja ke Primakom, kami akan membantu Bapak Ibu sekalian. Dan juga karena kita memiliki 23 service point yang tersebar di seluruh Nusantara, Bapak Ibu dapat menghubungi depo-depo dan kantor perwakilan kami yang terdekat di kota Bapak Ibu berada. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya untuk materi teknis akan dibawakan oleh Bapak Rosyanto. Kita sambut Senior Vice President Product Support PT Primakom Interbuana, Bapak Rosjanto. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan para peserta webinar untuk Prima HTS. Berikut saya akan melanjutkan sharing sedikit mengenai hal teknis Prima HTS atau High Throughput Satellite. Sebelum itu, izinkan saya untuk share dulu beberapa konsep dasar untuk brainstorming, yang mungkin buat sebagian dari Bapak, Ibu, atau para peserta webinar yang background-nya telekomunikasi ataupun IT sudah mungkin memahami. Berikut, ini frekuensi band ya. Yang pertama adalah mengenai frekuensi band. Mungkin Bapak Ibu tidak usah terlalu melihat rumus yang kesannya menakutkan ya, matematik gitu ya. Oke. Ya, ini sebenarnya rumus ini lebih dikaitkan dengan korelasi antara frekuensi dengan panjang gelombang. Di mana ini cukup penting. Karena ini merupakan dasar daripada kita sebut limited resource daripada telekomunikasi. Nah, di bagian atas, kalau dilihat, itu adalah panjang gelombang. Kalau dilihat di sebelah kiri ya, itu 100 kilo, kemudian 10 kilo, 1 kilo, 100 meter. Ini mengindikasi lambda atau panjang gelombang. Nah, ini kalau panjang gelombang makin kecil, frekuensi makin tinggi. Nah, diterjemahkan di bawah bisa dilihat, di sini ada 3 kilo, kalau dihitung pakai rumus E sama C per lambda, ini jatuh di 3 kilo. Kemudian 30, 300, 3 mega, 30 mega. Nah, untuk telekomunikasi ini mungkin Bapak Ibu cukup familiar ya, kalau kita bicara mungkin yang sering kita gunakan kalau sering di radio ya. Radio itu ke 88 sampai 108 MHz. Cuman di Jakarta ada satu FM ya, Hard Rock FM yang 87.6. Kemudian akan dilanjutkan lebih tinggi lagi ada UHF, VHF, UHF. Dan terus kemudian kita kenal juga untuk frekuensi seluler ya, yang Bapak sering pakai, kayak misalkan Net One, XL, Telkomsel, dan lain-lain. Itu frekuensinya ada yang dari 450, 900, 1,8, 2,3, seterusnya. Nah, untuk band di sekitar 1 giga ke atas, khususnya nanti dilihat di frekuensi band yang lebih rinci lagi,
Untuk satelit ini dipecah ya, di sini sekitar 1 giga sampai 30. Itu ada L band, S, C, X, KU, K, sama KA. Nah ini kita akan fokus di frekuensi yang cukup umum digunakan di kita, yaitu C-band. Di sini 46, itu 4 itu adalah downlink, 6 giga ini adalah uplink. Kemudian K ini sendiri ada 3 komponen, KU, K, dan KA. Itu kalau KU itu 12 GHz, kemudian 14 GHz untuk uplinknya. Sedangkan KA itu 1828. Nah, frekuensi yang digunakan untuk Prima HTS di sini dalam hal ini Kasifik itu adalah 17 sampai 20 giga. Kemudian untuk uplinknya di 27 sampai 30 giga. Nah, frekuensi ini kaitan dengan tadi panjang gelombang, bahwa kita mengetahui, in teori ya, banyak orang mengetahui bahwa makin tinggi frekuensi, ini akan mengakibatkan atenuasi yang cukup besar ya, makin besar. Itu disebabkan karena lambda, kalau makin kecil, dia panjang gelombang kecil. Nah kalau kita pelajari raindrop ya, atau hujan itu umumnya di antara 0,2 sampai 5 mm. Sehingga makin banyak panjang gelombang ataupun energi yang akan keabsorb ya, kalau kena ini, atmosfer khususnya hujan dalam hal ini. Nah itu yang mengakibatkan makin tinggi frekuensi, kita makin atenuasi akan makin besar. Ya. Nah berkaitan dengan frekuensi juga, makin tinggi daripada frekuensi, tentu throughput akan makin besar, in teori. Kemudian antena yang digunakan lebih kecil. Tetapi problem satu adalah pengaruh terhadap hujan. Nah nanti di slide-slide berikut akan saya jelaskan apa-apa yang dilakukan oleh teknologi HTS ini dalam mengkompensasi hujan. Next, berikut. Berikut adalah mengenai Satellite Communication Orbit. Ini adalah orbital di mana satelit komunikasi biasanya yang umum dipakai beroperasi. Di sini bisa kita lihat LEO. LEO itu tingginya 400 sampai 2000 kilo. Nah, kalau Bapak Ibu sering ikutin, yang lagi hot ini di sini adalah Starlink ya. Itu SpaceX. Yang per 6 Oktober setahu saya sudah meluncurkan 60 satelit. Targetnya itu cukup besar, yaitu 12.000 satelit rencananya. Ini tentu low orbit ini makin rendah ya, dia latensinya sih bagus. Demikian juga MEO. MEO itu di 8.000 sampai 20.000 kilo. Itu MEO itu medium Earth orbit. Nah di sini yang terkenal sekarang lagi hot juga itu O3b. Juga udah launching beberapa satelit di sana. Nah kedua satelit LEO dan MEO itu memang jaraknya lebih dekat ke bumi karena hukum alam ya. Jadi dekat dengan bumi, jadi latensi akan lebih baik. Tapi problemnya adalah di terminalnya, gateway ataupun di terminal daripada satelit umumnya masih cukup mahal. Nah moga-moga ke depan dengan majunya teknologi bisa lebih cost-nya lebih rendah. Kemudian yang kita cermati di sini adalah GEO ya. Ini geostationary Earth orbit yang satelit ini berkedudukan di orbital Ekuador di atas khatulistiwa. Itu dengan jarak 35.786 km di atas Ekuador ya, khatulistiwa. Nah, geostationary itu dia melihat ke satelit itu geo ya, South Station. Jadi fix ya. Kalau teman-teman mungkin udah pernah pasang VSAT dengan Primacom, itu tentu satelitnya kan fix ya, nggak gerak ya, kecuali di maritim nanti di kapal. Biasanya ada fix, karena dia tetap melihat ke satelitnya tetap tidak berubah. Yaitu geostationary. Kemudian sebelah kanan, Bapak bisa lihat di sini geobelt ya, kita sebut geobelt. Jadi ini adalah seperti diketahui tadi disampaikan bahwa semua satelit geosinkronos tadi ada di Ekuador ya, di khatulistiwa. Jadi ini membentuk kayak semacam bel ya.
di atas bumi dengan jarak di 35.000, sekitar 36.000 ya. Ini sudah diatur oleh ITU. Setiap slot ini satelit menduduki slot orbital di sini. Nah, itu yang ngatur ITU. Berdasarkan ITU standar itu spasi antara satelit itu ada 2 degree. Awalnya 3, terus terakhir sudah diizinkan untuk 2 degree ya, spasi daripada satelit. Sehingga apakah satelit cuma berarti 360 bagi 2 degree ya, mungkin 180 satelit saja, ekspansi tidak. Karena ITU mengatur bahwa ini yang dimaksud untuk band frekuensi yang sama. Karena bisa terjadi adjacent satellite interference. Di samping itu, juga ternyata di satu slot orbital itu tidak harus cuma 1 satelit, bisa lebih, asal bandnya beda. Di sebelah kanan ini ada contoh. Kalau dilihat sekilas mungkin nggak tahu, kalau di webinar mungkin nggak begitu kelihatan. Itu ada beberapa slot itu berjejer ya. Ada beberapa satelit sebenarnya. Contoh yang paling banyak kita ketahui itu adalah Miasat ya, Miasat 3 sama Miasat 3A. Itu di 91.5 itu di slot yang sama, tapi polarisasi daripada frekuensinya beda. Nah, kemudian di sini saya sampaikan juga beberapa contoh khususnya geo untuk satelit Indonesia itu Telkom 3S di 118 degree east, Merah Putih di 108 east, Nusantara 1 di 198 degree east. Nah, kalau satelit asing di luar, misalkan kalau dia mau beroperasi di Indonesia, selain tadi mengacu kepada ITU, dia juga harus terdaftar menjadi satelit asing yang memenuhi syarat hak labu di Indonesia. Untuk proses landing right kita sebut hak labu. Tapi kalau mereka tidak memenuhi persyaratan itu, tidak bisa beroperasi di Indonesia. Berikut, ini adalah satellite beam. Ini perlu saya sampaikan di sini karena berkaitan dengan spot beam yang akan banyak kita bahas. Dari kiri itu global wide beam. Itu umumnya sih yang beroperasi di sini si band karena lebih lebar ya. Jadi kalau in teori di bumi itu untuk cover seluruh area di bumi itu cukup 3 satelit teorinya, 120 degree ya, between ya. Jadi ini global beam. Jadi ini diilustrasikan bisa sampai antar benua lebih luas ya. Kemudian berikut adalah regional beam. Regional beam ini bisa seperti contoh di sini kayak Indonesia atau kemudian Southeast region gitu. Southeast region. Kemudian berikut lagi adalah spot beam. Ini bisa dilihat ringnya lebih kecil, lebih direktif ya. Jadi lebih banyak ring-ring ya di sini ya. Itu umumnya di KU sama KW. Berikut. Ya ini sampai pada HTS Space Technology, ini harus kita lihat kembali bahwa ini perkembangan teknologi satelit yang terus menerus. Nah, HTS ini menggunakan generasi yang terbaru ya di dalam satelit teknologi, di mana mampu untuk membawa sampai bergiga-giga BPS. Khususnya untuk Pacific ini di Indonesia bisa lebih dari 10 giga. In total dia bisa bawa sampai 60 giga BPS. Tentu hal ini dengan ada spot beam itu akan efisien. Cost-nya juga diharapkan memang lebih murah ya jadinya untuk cost-nya. Nah, di sini ada beberapa key aspek yang perlu di-highlight. Pertama adalah penggunaan daripada frekuensi reuse ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan ini banyak spot beam, itu frekuensi bisa diatur sedemikian rupa, sehingga yang tidak overlap frekuensinya bisa akan digunakan kembali. Kemudian ini menghasilkan beam yang tajam ya, yang sehingga meningkatkan performance dan juga isolasi yang baik ya, karena spot beam teknologi yang advance ini. Nah, ini juga di sini disampaikan multiple spot beams. Dan kemudian berikut adalah heritage bandpipe technology for reliability. Nah,
ini BIM pipe teknologi ini sebenarnya adalah teknologi yang sudah cukup lama dan kita anggap sangat reliable. Nah, itu sifatnya memang apapun yang ditransmit akan dikembalikan. Jadi tidak ada proses seperti regeneratif ya. Kalau regeneratif dia ada on-board processing, sehingga BIM pipe teknologi sangat teruji dengan teknologi yang digunakan. Kemudian untuk HPA yang digunakan itu menggunakan traveling wave tube yang sudah dilengkapi dengan linearizer. Nah, ini adalah tabung teknologi lama tapi sudah dikembangkan sedemikian rupa saat ini dengan menamakan linearizer itu bisa mengkompensate cukup banyak intermodulasi ya, seperti yang bisa dicapai SSPA. Ini semua menghasilkan bisa menggunakan ya, kita bisa menggunakan terminal yang kecil di dalam mendapatkan bandwidth daripada satelit yang besar. Berikut. Nah, ini kembali saya tambah sedikit mengenai height dari TV spot beam ini. Untuk Pacific ini menggunakan in total ya. In total itu 3 GHz forward untuk open, kemudian 1.4 GHz return. Ini didistribusikan di 20 beam, spot beam. Nah, untuk kapasitas ini adalah jumlah daripada per beam. Contohnya di sini ini 20 beam. Kalau satu beam 1 giga ya dia in total 20 giga. Nah, ini adalah penjumlahan. Sehingga ini di Indonesia itu in total bisa lebih dari 10 giga bps. Tadi juga disampaikan bahwa spot beam frekuensi ini sudah di-assign yang sedemikian rupa sehingga mengurangi ya, bahkan meniadakan kalau ada copolar ataupun cross polar interference. Berikut. Nah, ini slide ini memang saya akan jelasin sedikit di sini karena ini Prima HTS coverage ini udah sempat kita publish di website kita. Yang banyak yang bertanya ini bulat-bulat ini apakah ini tidak cover di luar bulatan ini. Nah, di sini saya coba kasih ilustrasi, misalkan BIM 9 dan BIM 2 ini khusus untuk Halmahera ya. Kalau di BIM di sini kelihatannya tidak cover semua, sebenarnya ini cover. Karena yang disampaikan di sini adalah strong BIM-nya nih ya, strong ERP-nya. Padahal dia itu di sini kalau kita lihat makin jauh dari sentral, dia akan sedikit kurang, tapi masih bisa ke cover. Nah, di gambar ini nggak kelihatan mereka itu full, tapi ini detailnya ya, BIM 9 dengan BIM 2-nya Pacific itu akan cover. Sehingga dalam arti ini, coverage ini yang bisa dicapai itu adalah garis yang halus ya, yang luar ini. Nah, ini tentu sangat penting bagi negara kita, khususnya Indonesia, yang terdiri dari 17.000 plus pulau, di mana tidak ada tempat yang tidak bisa di-cover oleh satelit ini. Berikut. Nah, ini berikut ini adalah dari sisi ground system ya, ground system. Nah, yang tadi itu space, lebih ke space ya, angkasa. Nah, ini HTS ground segmentnya nih. Bisa dilihat di sini topologi daripada Prima HTS ya, khususnya di sini. Kalau bisa dilihat di sini antena-antena kecil itu mewakili beam-beam dengan terminal-terminal per beam ini. Kemudian via satelit kita ada hub antena, keduanya ada di Surabaya dan Pasuruan. Ini di antara Surabaya Pasuruan ini ada fiber optik, dark fiber sebenarnya, yang kita sebut di sini site diversity. Nah, site diversity ini juga salah satu teknologi yang dikembangkan untuk bisa mitigasi ya hujan ya, compensate hujan, di mana site diversity ini bekerja begini. Jadi kalau di sebelah kanan ini bisa kelihatan ya, bahwa ada contoh hujan atau petir, kalau terjadi hujan, secara otomatis akan kita switch ke tempat yang tidak hujan. Nah, jarak ini in teori itu adalah 30 ya, mestinya dia udah cukup efek dari 5 kilo sampai 30, tetapi kalau lebih dari 30 itu sebenarnya udah tidak ada efeknya yang berarti dibandingkan 30 mau lebih dari 30 kilo gitu. Karena
Ini berdasarkan crane teori dan ITUR P837 itu memang Indonesia kan termasuk pigeon ya. Jadi pigeon tuh hujannya banyak, kemudian deras ya istilahnya. Nah kalau Q itu lebih sering hujan tapi nggak sederas P. Nah untuk 30 kilo ini dark fiber masalahnya. Kalau makin panjang tentu makin mahal ya sebenarnya ya. Sehingga kita memang standarnya ada 30 sih sampai 100 lah umumnya. Kalau ibu bapak sering kendaraan, biasanya kalau jalan karena di sini hujan karena enggak ya itu karena teorinya di dalam 5 kilo itu biasa mungkin masih homogen. Tapi kalau lebih ya sudah kadang bisa ketemu yang tidak hujan. Nah jaraknya di situ 30. Nah bersamaan juga di sini kita dilengkapi dengan HTS redundancy hub yang sangat strong ya di sini ya. Plus multiple path ya dari Surabaya kita bawa ke Jakarta DC1, DC2 ini IDC Cyber. Ini juga multiple path sehingga ini untuk SLA daripada link keseluruhan ini sangat tinggi yang disiapkan oleh Primakom. Berikut. Nah ini tambahan untuk visa sistemnya. Ini menggunakan di VBS2X standar baru. Sebenarnya ini bukan teknologi yang benar-benar baru banget, tapi ya cukup reliable dan cukup banyak dikembangkan terakhir-terakhir ini. Jadi VBS2X, plus kemudian untuk returnnya dia next generation multi-resolution codec. Ini MXDMA ya. Ini mengkombinasi SCPC sama TDMA teknologi. Ditambah dengan ACM, Flexible Adaptive Coding Modulation. Di sini saya kasih contoh, jadi dia bisa melakukan smart ya, jadi bisa melakukan perubahan mode code. Kalau misalkan ada daerah yang tidak hujan, cerah gitu, cuacanya, dia akan bisa bahkan boosting sampai 64 APSK ya. Kalau dia hujan, dia akan turun, ya. Mode code-nya dia rubah, jadi tidak gampang putus ya linknya. Dia akan adjust sampai dia benar-benar kehabisan power baru dia drop begitu. Nah ini smart dia bisa melakukan itu. Kemudian di sini juga ini standar lah ya TCP acceleration HTTP acceleration teknologi karena ini penting buat satelit yang latensinya tinggi itu. Kita juga lengkapi dengan VNO kita. Dengan plafon yang cukup strong ya dan dimanage oleh teman-teman tim-tim yang cukup kuat ya di bidangnya. Berikut ini adalah sedikit ilustrasi antena daripada HTS itu 1,2 meter. Kemudian di sini ada modem yang digunakan modem 2510. Ya ini adalah sharing slide terakhir saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh guest speaker dari partner kita, yaitu Christian sebagai CEO dari Cacific. Terima kasih. Please welcome CEO Cacific Broadband Satellites, Christian Patuwo. Hello, good morning. Thank you, Pak Rosjanto, for introducing me and giving me the opportunity to speak at this introduction of Prima HTS. I am Christian Patuwo. I'm the CEO and founder of Cacific Broadband Satellites. And I'm going to tell you a little bit about the journey of Cacific and especially our strong partnership that we are developing with Primacom. Next slide. So Cacific Broadband Satellites is a company that has developed a new satellite that we have specified, we have commissioned, procured, and then we've started operating a Cacific One, one of the largest commercial satellites to deliver
broadband around the world. The satellite was launched later last year and commissioned earlier this year. And the idea of Cassific is really to provide universal access at a low cost to remote populations and rural populations of Southeast Asia and the Pacific Islands. Myself, I am from Belgium, and I've had a career of 25 years in the satellite industry. I founded Cassific in 2013. It's been a very long journey of 7 years to work out the difficult road to put together a satellite of that type in space. But now that the satellite is there, it's providing a tremendous value for rural and remote users of Southeast Asia, the Pacific, and in particular of Indonesia. Indonesia is our largest market. It's a very important market for us. And as I will show you, we were very lucky to find Primacom as one of our flagship partner in Indonesia. Next slide. So Cassific One, as I described, is a next generation satellite. It's a high throughput satellite. The name HTS comes from high throughput satellite. The idea, just like you've been presented just now, is to create almost like a cellular network in space that creates beams of connectivity projected onto the Earth and do what is called frequency reuse. So you reuse the frequency of the satellite many, many times. And because of that, you can extract a lot of capacity from the satellite, up to 20, 30, sometimes 50 times more bandwidth than a normal broadcast satellite with large beams. On top of that, we are using Ka-band. It's a very high frequency that allows to use smaller antennas, or if you use the same size of antenna, you can extract more bandwidth from the satellite signal, from the satellite megahertz. Cassific One was built by Boeing. It's used a 702 platform from Boeing. It's a very robust platform. Many satellites today, government satellites or commercial satellites, are using that platform. And the satellite has entered service in March earlier this year and is working perfectly. In fact, it's working even better than we had thought. It's better than the specification we gave to Boeing, because a manufacturer, when they build a satellite, always keep a little bit of margin. And once you launch the satellite, that margin is released. So we have observed that. It's very important to note also that we have various gateways. I will show you the map of coverage of Cassific. But we have one gateway with 2 large antennas in the region of Surabaya. One antenna is in Surabaya itself, and another one is in Pasuruan, connected by high resiliency fiber, and they can cope with the weather. So when there is a heavy rain in one teleport, we can use the other one, and that gives very, very good availability. Next slide. So the partners that have helped us build the satellite, operate the satellite, launch the satellite, and finance the satellite are Boeing. Boeing has built the satellite up to our specifications. So we spent a long time to specify it and to work with Boeing to actually build it up to our specification. SpaceX has launched the satellite. We needed a very powerful rocket because Cassific One is the second heaviest commercial satellite ever launched in space.
It was launched with a weight of 6.8 tons, so 6,800 kilograms at launch. So the Falcon 9 was able to deliver that satellite in space. We also worked with Kratos. Kratos is a US defense contractor that also builds large antennas in the Ka band spectrum. And they were the contractor that we gave the contract to build our 2 antennas, 9-meter antennas, teleport antennas in the region of Surabaya. SkyPerfect JSAT is our partner that operates the satellite. So the satellite is operated and all the commands are sent to the satellite, and the satellite is controlled from Japan, from the control center of SkyPerfect in Yokohama. But that is just for the satellite. All the traffic on the satellite is managed first from Surabaya. So all the traffic lands in Surabaya, enters the teleport in Surabaya, and then goes via fiber in Indonesia. We are controlling the traffic from our network operations center in Singapore. So it's really a multinational control of the environment. We work with ST Engineering, that basically the company that owns iDirect as well as NewTek, to supply all the networking equipment and the modems. So the modems that are deployed are either from iDirect or from NewTek, and those are very robust and state-of-the-art high technology system. We work with Marsh McLennan. They are our insurance company. So they're actually very good to have them in the mix because they provide a good oversight of the project and ensuring that along the way, as we build the satellite, as we built our system, it was built with an idea of robustness, of making sure that we built everything state-of-the-art, but also with an angle of high reliability, because that's the philosophy from a company like Marsh McLennan, ensuring only systems that they are really reliable. Then we have 2 financiers that have supported our project. One is Garenco, the development agency from the UK, that has supported our project with a credit guarantee of $60 million US. Of $50 million US. And then we have the Asian Development Bank that has provided us with a credit of $50 million. So this is important to know that we have very strong, solid partner such as the ADB and Garenco in our project. And we are really financially sound to cope with the project that we are deploying. Next slide. So this is the coverage. As you can see, we're actually covering about 25 countries with Pacific. Indonesia is the most important of all these countries because that's where we put most of our capacity from the satellite, but we also put capacity in Nepal, in Myanmar, in the Philippines. Philippines is our 2nd largest market with so all these coverages that you see here, they are a composite contour of 56 beams, but each beam doesn't have the same amount of capacity. The largest amount of capacity was put on Indonesia, then the 2nd largest was on Philippines, and all the other markets have less capacity. What is important to note here with that coverage is that in space, when you launch a satellite, the economy of scale is very important because the larger the satellite and the lower the cost of the bandwidth that comes out of the satellite. And so because we cover so many countries and the satellite generates so much bandwidth and that we can leverage so many different economies, the cost of bandwidth is very advantageous.
And so that's why we can achieve the prices that we offer to our customers. Next slide. So here you can see in particular the geographies that we are covering. We are really focusing on rural areas, right? So we can cover urban areas, but this is really not the focus. The urban areas can be provided with, say, broadband backup, for instance. So the backup is something that some of our customers are interested in some cities where the fiber may not be reliable. But the main focus is absolutely on islands, on rural areas, on difficult terrain. And that is where Cassific is making a huge difference already today in many remote areas. In Indonesia, as you all know, there are 17,000 islands, and only 64% of Indonesia is really connected to broadband. So thanks to us, we are making the internet available, and thanks to Primacom, of course, we're making the internet available. You can see the type of antennas that need to be deployed. Very straightforward. You can deploy that in a couple of hours. And you just need one person to point the antenna. Quite straightforward. We also provide a very high speed on these antennas. These antennas can easily deliver 70 megabit per second. Even in some cases with a high speed modem, we can achieve 150 megabit per second of internet. And also the important part is the affordability. Next slide. This is an important slide that I wanted to show. It's actually how do you cover a remote village? Like say a village here in the middle of a jungle. You have that village may only produce maybe $200 per month of revenue, of internet revenue. You know, maybe people are not really affluent, they don't have a lot of money. So how do you connect a village like this if that village is really remote, is far away from everything? You cannot bring a $1 million fiber to connect a village like that because the $200 per month will never pay for that $1 million. So very often then you have funds that are paying for that and they will never recover their money. With Cassific, a system like ours, you can connect a village like this maybe for $2,000. So then the $200 makes sense really, because then it will pay back for its capex, and then very quickly then that system will be profitable, and because it is profitable, it is sustainable. You know, so as soon as you have a commercial sense that is built in connecting villages and remote areas, then it is sustainable, and we will then provide more and more of those connectivities, and those villages will not depend on only universal service obligation or charity to connect them. Next slide. So partnering with Primacom, as I said, was a wonderful experience. Primacom is a highly technical company that has a lot of experience in delivering satellite services. So it was a wonderful opportunity to meet Primacom, to discuss with them even ahead of our launch, and then to start deploying the service with them. Primacom is a very strategic company. They take usually a long time to develop the right approach for certain markets, and once they are ready, they really roll out those services, and they provide a very sensible product and service for their customer. The good thing also is that they are active in various industries where Cassific can provide a tremendous value. So services like oil and gas, banks, telcos, governments. So it's really a wonderful
synergy that we are building with Primacom by working with them. It's really a synergy made for success. And the wonderful element is that they embraced the HTS. It's a brand new system. It's certainly challenging for companies to embrace that and to find the right company to understand what HTS is about and then be able to commercialize it on a wide scale in a country like Indonesia. And Primacom was the right partner that allowed us to do that. Next slide. So the important element is our support to Primacom. We are fully committed to provide Primacom's customer a wonderful experience and a long-lasting and reliable experience. Our satellite first is state-of-the-art and is extremely robust. It's built on a Boeing platform that has proven its robustness and reliability over many, many space programs. Our satellite has a fuel life on board of 27 years, so it's there to last a very long time. And the Primacom customer can have a peace of mind building their network on a satellite and on a system that is there for many decades ahead. So there's no problem of life issue on the satellite. It's a brand new and state-of-the-art satellite. The other thing is we have a teleport in Indonesia that has a built-in diversity, built in for robustness and reliability and availability of bandwidth. And the last part is another element that is very important to us. Primacom is a well-developed company that knows how to face their customer. They have a call center. They can receive requests for maintenance. But behind Primacom, we have in Singapore a 24 hours, 7 days network operating center for full support and availability in case it is needed. So it's really a great partnership with Primacom to have those two elements, the customer or the end user facing part that Primacom provides and the back-end side that Cassific provides with a support to the whole backbone. Next slide. So we're really looking forward to expanding our partnership with Primacom. We're really excited by the launch of the Prima HTS product lineup. And, we're looking forward for a very long-term relationship. We have actually already started working on a second satellite that will provide even more bandwidth for Indonesia. So we're certainly hoping that Cassific 1 is just a first step and that over time we will develop a large volume of services through Primacom in Indonesia. Thank you very much. Kita sambut Marketing Department PT Primacom Interbuana, Bapak Handrianto Wicaksono. Selamat pagi. Thank you, Christian, for the presentation. That was a very great and amazing presentation. So, give us a macro view about the technology and the supporting development behind the satellite. And I think this will be a long-term collaboration that we're going to have to deliver the service to Indonesia. So, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia. Apa kabar? Semoga semua kita diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi saya harap sudah tidak ada keraguan lagi dari Bapak dan Ibu. Tadi sudah disampaikan company profile perusahaan kami Primacom oleh Ibu Ayu, kemudian pemilihan teknologi yang kami gunakan untuk mendeliver layanan Prima HTS ini dari Pak Rojanto, dan bahkan dari CEO Cassific sebagai global satellite operators yang sudah berpengalaman secara internasional, dan kita sudah lihat berbagai teknologi dan supporting company lain yang mendukung untuk teknologi ini.
akan kita kolaborasikan menjadi satu produk yang akan diselenggarakan oleh Primakom. Nah, dengan demikian, dengan acara launching Prima HTS ini sudah menjadi resmi bahwa our borderless solution Prima HTS Broadband Internet Service is coming. Jadi, layanan koneksi internet nasional yang dapat digunakan langsung sampai di depan pintu kantor dan proyek Bapak dimanapun berada. Kita tidak akan mengalami kendala lagi, bahkan sampai ke rural area, ataupun di kepulauan, ataupun apa, semua kebutuhan internet Bapak dan Ibu dapat kami layanin. So simple. Nah, saatnya kita sampaikan terkait paket layanan yang dapat Bapak dan Ibu pergunakan atau miliki. Jadi, secara umum akan terdapat 2 paket yang kami tawarkan. Satu adalah paket light dengan skenario rental equipment, full managed service AUP, dan yang kedua adalah Nusantara Package, di mana dengan skenario ownership equipment, dengan opsi managed service broadband unlimited juga. Nah, paket light yang kita selenggarakan akan terbagi dalam 3 region nantinya, berdasarkan BIM, pembagian BIM dan pembagian region ini. Maka region pertama akan meliputi adalah wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali, di mana kita akan sediakan 6 opsi bandwidth capacity sebagai pilihan dari mulai 1 mega sampai dengan 20 mega dengan harga sewa per bulan hanya dari 1 juta rupiah sampai dengan 8,5 juta rupiah. Kemudian untuk region berikutnya adalah region 2. Region 2 ini akan meliputi wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Sama, kami menyediakan paket layanan bandwidth dari mulai 1 mega sampai dengan 20 mega dengan harga sewa per bulan dimulai dari 1,5 juta hingga 9,5 juta rupiah. Berikutnya adalah region 3. Region 3 ini kami meliputi coverage area Maluku dan Papua, ataupun Indonesia Timur. Sama, kami menyediakan 6 jenis paket layanan bandwidth dari 1 mega sampai dengan 20 mega. Dari harga atau biaya sewa per bulan 2 juta rupiah sampai dengan 10,5 juta rupiah. Sehingga ini akan dapat menutup semua kebutuhan akses internet dan komunikasi bisnis Bapak dan Ibu dan mendukung operasional usaha yang diperlukan di lokasi-lokasi yang rural dan mungkin saat ini terkendala. Kemudian paket berikutnya adalah Nusantara Package. Nusantara Package ini Bapak dan Ibu dapat memiliki opsi dari mulai 25 mega sampai dengan 55 mega, di mana biaya sewa per bulan akan hanya dimulai dari 1.850.000 di bawah 2 juta Bapak dan Ibu. Dan kemudian 5 sampai dengan 6 juta itu untuk kecepatan 55 mega. Saya kira ini sangat menarik dan sangat murah, tidak menjadi kendala bagi Bapak dan Ibu sehingga sangat memudahkan kebutuhan interkoneksi. Nah, Prima HTS ini saya kira tidak akan menjadi alasan, dengan adanya Prima HTS ini tidak akan menjadi alasan bagi kita untuk dapat terkoneksi dengan global. Jadi ini adalah satu gateway bagi Bapak dan Ibu yang memiliki bisnis untuk dapat ke arah digital dan juga mendukung untuk industri 4.0 yang sedang kita bangun bersama-sama untuk negara. Nah, demikian Bapak dan Ibu, silakan hubungin tim kami untuk kebutuhan layanan internet untuk bisnis Bapak dan Ibu di seluruh lokasi Indonesia. Sukses. Oke. Kami sangat berterima kasih atas atensi dan juga kepercayaan Bapak Ibu untuk boleh menyaksikan acara ini. Inilah akhir dari rangkaian launching dan webinar Prima HTS, solusi hemat internet cepat untuk bisnis Anda di seluruh Nusantara pada hari ini. Mewakili seluruh pembicara dan manajemen Primakom, kami memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan sepanjang acara berlangsung. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara ini dan selamat beraktivitas kembali dengan tetap menjaga kesehatan sesuai protokol bekerja produktif dan sehat yang berlaku. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Selamat siang, sehat selalu, dan sukses untuk kita semua.